Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang organisasi bisnis dan lingkungan bisnis. Saya Nurul Natasha dan rekan saya bernama Indah Septianingsih akan menjelaskan tentang organisasi bisnis dan lingkungan bisnis. Oke, yang pertama yaitu apa itu organisasi dan lingkungan bisnis. Bisnis yaitu aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan. Terus ada yang namanya kegiatan bisnis. Apa itu kegiatan bisnis? Yaitu mempelajari bisnis, sama artinya mempelajari manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya dalam suatu lingkungan dengan sumber-sumber yang terbatas. Terus ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem transformasi yang memiliki beberapa subsistem, yaitu subsistem input, proses, dan output. Pandangan ini sangat bermanfaat untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan output barang atau jasa dalam organisasi perusahaan. Setiap bisnis mengadakan transaksi dengan orang-orang, dan orang-orang tersebut memiliki kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, mereka disebut pemegang kepentingan utama atau orang yang mempunyai kepentingan dalam bisnis. Terus 5 jenis pemegang kepentingan dalam bisnis tersebut antara lain yaitu pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, dan pelanggan yang saling berkaitan. Lingkungan bisnis. Dalam suatu lingkungan bisnis, kita memerlukan suatu organisasi yang akan mengatur jalannya misi bisnis di dalamnya. Dalam masyarakat yang bergerak maju, organisasi harus dikelola secara efektif. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh tujuan berbisnis tersebut, diperlukan peran organisasi yang optimal. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola interaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi organisasi profit dan non-profit. Organisasi non-profit lebih berorientasi pada tujuan nilai social value, dengan lebih menekankan kegiatan pelayanan pada kelompok masyarakat, sedangkan organisasi bisnis lebih menekankan pada tujuan profit atau keuntungan, karena dengan keuntungan itu organisasi bisnis ini dapat mempertahankan kelangsungan operasinya. Terus yang selanjutnya yaitu teori lingkungan bisnis eksternal, yaitu ada 3. Yang pertama, teori ekologi populasi, yang artinya bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh karakteristik lingkungan di mana perusahaan berada. Child 1997. Terus yang kedua yaitu teori kontingensi, yaitu artinya bahwa keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan. Child 1997 dan Lee and Miller 1996. Yang ketiga yaitu resource dependence theory. Pembahasan teori ini dalam hubungan kausalitas antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan. Dinamika lingkungan bisnis. Bisnis memiliki banyak masalah menarik untuk diteliti. Para pengambil putusan membutuhkan aktivitas perencanaan dan pengambilan yang andal untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Namun, dinamika lingkungan bisnis juga memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi perencanaan dan pengendalian tersebut. Ketika sebuah organisasi gagal mencapai apa yang telah direncanakan karena perubahan lingkungan, konflik internal seringkali tidak terhindarkan. Memberikan nilai bagi organisasi bisnis sesuai dinamika lingkungan. Lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis. Maksudnya adalah untuk mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan segera mendapat tanggapan dan perhatian eksekutif, dan di saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi. Untuk itu, dalam analisis lingkungan bisnis, manajemen berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali perusahaan yang diperkirakan memiliki pengaruh nyata. Isu masyarakat terkait dengan organisasi bisnis. Salah satu contohnya adalah beberapa waktu yang lalu surat kabar ramai memberitakan tentang kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat oleh PT Newmont. Kasus Newmont tersebut merupakan salah satu contoh yang harus dihadapi oleh perusahaan yang kurang sensitif terhadap isu yang beredar di masyarakat. Kita bisa melihat betapa besarnya harga yang harus dibayar, bukan saja dari aspek finansial, tapi
Yang lebih penting lagi, citra dan reputasi perusahaan bisa hancur di mata publiknya. Bidang pekerjaan dalam organisasi bisnis. 1. Departemen fungsional. 2. Departemen produk. 3. Departemen lokasi. Dan 4. Departemen pelanggan. Mengelola isu dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam lingkungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Itulah presentasi dari grup kami. Terima kasih.